surga kepalungan, kaya menjadi miskin. Yesus datang menyelamatkan. Dari tempat yang mulia ke salib kasar dan keras, Yesus datang dan korbankan hidupnya. Kasih penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. kasih Penebusan tak kenal batas, kasih yang tak pernah akan mati. Jiwaku kelak nyanyi sepanjang zaman, memuji kasih yang maha tinggi. Sebelum kita beribadah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, kembali pada jam saat ini, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, untuk belajar lagi firman-Mu, dan biar kiranya kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Batu Pemersatu. Ayat tema 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Mari kita ikuti akan penjelasannya. Jika saudaramu melakukan kesalahan terhadap engkau, dia berkata, tegur dia, dan jika dia bertobat, ampunilah dia. Jangan tetap dalam anggapan dia tidak layak untuk kepercayaanmu. Jadilah bijak, jangan engkau sendiri tergoda. Ingatlah bahwa hanya Kristus yang dapat membaca hati. Oleh Dia semua tindakan ditimbang. Nah, gereja harus menghindari prasangka yang muncul dengan cepat ketika topik-topik politik yang bertentangan dengan pendapat yang mereka hargai diperkenalkan. Nah, sikap antipati terhadap bangsa tertentu ataupun perasaan sektarian tidak boleh dianut oleh siapapun. Mereka yang berdiri di bawah panji Kristus tidak boleh lagi berdiri di bawah panji lain. Mereka harus mengikuti akan otoritas tertinggi dari Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mereka tidak boleh mencari keadilan kepada Kaisar atau Pilatus. Pada waktunya yang baik, Kristus akan membalaskan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Kristus telah menjadi batu pemersatu, batu penjuru untuk segala zaman. Nah, para bapak-bapak, imamat Lewi, gereja-gereja Kristen, mereka semuanya berpusat di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya dan di dalam semuanya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan yang namanya kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan juga beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juga juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Paulus bertanya, adakah Yesus itu terbagi? 1 Korintus 1 ayat 13. Tidakkah kita memiliki satu kepala rohani? Saat hati terbebani, maka berdoalah. Tuntunlah aku ke gunung batu yang
terlalu tinggi bagiku. Mazmur 61 ayat yang kedua. Sesungguhnya berharga korban pendamaiannya, darahnya yang tertumpah demi kita. Betapa berharga jasa penebusannya dan kebenarannya yang menguduskan. Betapa berharga kepenuhan dan kecukupannya yang tak terbatas. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Kolose 2 ayat 10. Dan dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-16. Semua fondasi lainnya adalah pasir yang goyah. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi ataupun juga orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus, dan Kristus adalah kepala kita. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk membantu mengembangkan persatuan Kristen yang dibawa oleh Kristus di rumah, di gereja, dan komunitas saya? Itulah Kristus sebagai pemersatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan menguatkan iman kami untuk datang kepada Kristus sebagai pemersatu dalam keluarga kami, dalam gereja, dalam komunitas kami. Tuhan berkati kami hari yang baru ini dengan kesehatan, dengan kekuatan fisik yang baik, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik lagi hari ini, kami dapat lewati dengan baik, dan iman kami tetap teguh percaya hanya kepada Tuhan. Berkat melimpah menjadi bagian semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.